Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Sabta Nugroho Hadi, masih di cara budidaya tanaman pertanian di pekarangan rumah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit ingin mengulas ya, ada berita yang ramai di WA Group ya. Itu tentang bagaimana di Cina itu bisa mengembangkan tanaman padi abadi. Wah, menarik ya. Padahal selama itu kita kenal bahwa padi itu kan tanaman semusim ya. Tapi ternyata mereka bisa mengembangkan tanaman padi abadi. Termasuk juga kita tentu bertanya-tanya ya, ketika kita budidaya tanaman sayur, apakah tanaman sayur itu hanya bisa dipanen selama satu musim, atau sebenarnya dia bisa dipanen berkali-kali, bahkan bisa terus-terusan ya. Ini salah satu contoh tanaman kucai yang masih tergolong keluarga dari tanaman bawang daun ya. Nah, dia ini termasuk tanaman sayur yang sebenarnya dalam 2 bulan bisa dipanen ya. Jadi kalau kita memanen tanaman ini dalam 2 bulan dengan mencabut akarnya, lalu kemudian kita gunakan misalkan untuk masak gitu. Kalau di Cirebon itu kita bisa gunakan untuk menambah selera untuk di makanan empal gentong misalkan ya, atau mungkin sebagai penghias di gorengan ya, bakwan jagung ataupun gorengan tempe kemul dan seterusnya. Nah, tentu kalau kita mencabut semuanya dari akar ya, tanamannya tidak akan ada lagi. Tapi kalau kita misalkan hanya memotong bagian dari daunnya, maka dia akan bisa kemudian tumbuh dan tumbuh lagi. Ini salah satu contoh di pekarangan rumah saya. Tanaman kucai ini sudah berumur lebih dari 1 tahun. Tapi karena saya merawatnya terus-menerus dengan menggunakan pertanian organik ya, maka tanaman-tanaman kucai ini kemudian dia bisa tumbuh, bahkan ini bisa berbunga. Nanti kalau sudah banyak kita bisa pecah-pecah lagi sehingga bisa dihasilkan tanaman yang baru ya. Kalau kita panen cukup kita memotong bagian daunnya sini saja. Oke, jadi sebenarnya tanaman-tanaman sayur ini punya potensi untuk bisa dibuat abadi dalam tanda kutip ya. Artinya dia bisa tumbuh terus, asal syaratnya kita rawat dengan baik. Kita pelihara, kita siram kalau di musim kemarau dengan rutin, kemudian kita berikan pupuk. Kalau di sini kebetulan saya pakai kompos ya, tidak pakai pupuk sintetik. Juga kita bisa kendalikan hama. Nah, salah satu hama misalkan ini ada belalang nih. Nah, belalang ini kalau pengendalian secara mekanik nih, kita tangkap saja seperti ini ya. Kalau disemprot kayaknya sayang ya, mencemari lingkungan juga. Dengan pestisida sintetik kan kita bisa membahayakan lingkungan. Tapi kalau dengan cara mekanik kita ambil hewan atau hamanya, nah, atau juga mungkin kita pakai biopestisida. Dan ternyata terbukti alhamdulillah efektif, sehingga tanaman kita bisa terus tumbuh nih. Di sela-sela ada tanaman cabai juga ya, tanaman cabai Kalimantan. Nah ini, nah memang ini sengaja ditaruh di pekarangan dengan beberapa jenis tanaman sekaligus untuk mengurangi potensi serangan hama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus menjaga ketahanan pangan keluarga kita dengan menanam di rumah.